Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita bisnis idea Animal Home. Group members ada Anissa Aulia Rahma dengan NPM 233111101. Saya Novi Ramadanti 233111115 dan Dinda Asrining Dewi 233111045. Oke, di sini saya akan menjelaskan why choose the animals from business idea. Setelah melakukan penelitian, saya menemukan bahwa banyak pemilik hewan peliharaan yang masih kesulitan untuk menemukan tempat penitipan hewan peliharaan yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang mereka inginkan. Selain itu, ada juga permintaan yang terus meningkatkan untuk layanan penitipan hewan yang fleksibel dan mudah diakses. Animals Room memiliki keunggulan seperti aplikasi yang mudah digunakan, memudahkan pengguna untuk melakukan reservasi dan memantau kondisi hewan peliharaan. Lalu yang kedua, fasilitas yang lengkap, seperti menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan hewan peliharaan, seperti kandang yang nyaman, area bermain, dan layanan grooming. Lalu yang terakhir yaitu tim pet sister profesional, yaitu memastikan hewan peliharaan mendapatkan perawatan terbaik. Lalu, brief description of Animal Room. Animal Room adalah aplikasi penitipan hewan yang memberikan kenyamanan bagi Anda dan hewan kesayangan Anda. Dengan fasilitas yang lengkap dan perawatan yang profesional, kami memastikan hewan peliharaan Anda merasa seperti di rumah sendiri. Melalui aplikasi kami, Anda dapat dengan mudah melakukan booking service, memantau kondisi hewan peliharaan Anda, dan mendapatkan informasi terbaru seputar penitipan hewan. Lalu selanjutnya yaitu problem and solution. Beberapa masalah yang dimiliki oleh tujuan customer kita yaitu pemilik hewan kesulitan menemukan tempat penitipan hewan yang nyaman, aman, bersih, dan terpercaya. Lalu kekhawatiran pemilik hewan akan kesejahteraan hewan terkait perawatan yang baik dan lingkungan yang nyaman. Selanjutnya, pemilik hewan pemeliharaan seringkali merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan mengenai kondisi hewan peliharaan mereka saat dititipkan. Lalu solution offered, yaitu tempat penitipan yang nyaman dan aman melalui aplikasi ini. Pemilik hewan peliharaan dapat memantau kondisi hewan peliharaan mereka secara real time, sehingga mereka dapat merasa tenang karena mengetahui bahwa hewan peliharaan mereka dalam kondisi yang baik. Kemudahan akses aplikasi Animal Home memudahkan pemilik hewan peliharaan untuk melakukan reservasi, sehingga tidak perlu repot mencari tempat penitipan hewan secara manual. Lalu yang selanjutnya, strategi to increase revenue. Yang pertama, meningkatkan jumlah pelanggan melalui promosi yang efektif, membangun reputasi yang baik, dan memberikan layanan yang memuaskan. Anda dapat menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya, meningkatkan nilai pesanan rata-rata seperti mendorong pelanggan untuk memilih perawat paketan yang lebih lengkap atau menambahkan layanan tambahan. Lalu yang ketiga, memberikan program loyalitas atau diskon khusus untuk pelanggan setia. Selanjutnya yaitu menciptakan produk atau layanan baru dengan berinovasi untuk menciptakan produk atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, problem and opportunity. Untuk problem yang pertama, seperti kapan masalah tersebut akan terjadi, yaitu seperti pemilik hewan ingin bepergian, lalu pemilik hewan peliharaan memiliki jadwal yang padat dan terjadi keadaan darurat. Lalu apa akar penyebab dari masalah tersebut, yaitu kurangnya informasi, fleksibilitas waktu yang terbatas, masalah kesejahteraan hewan. What is the customer doing now to solve the problem? Ask family or friend for help, seek information from recommendation, using always trust animal care service. Selanjutnya, who has the most problems? First, office workers, students, and people who travel a lot. Lalu, animals conclusion. Animals Room business comes as a solution to the problem faced by pet owners by providing as easy-to-use platform, complete facilities, and professional service. Animals Home can provide a sense of security and comfort
for animal owners and improve pet welfare. Lalu selanjutnya, what do customers feel? What is the measurable impact? Animals owner facing this problem often feels anxious, stress, and difficulty. Oke, materi selanjutnya yaitu amount survey result. Jumlah responden 32 orang, pemilik hewan peliharaan. Lalu market analysis total obtainable market. Yaitu total pasar potensial yang dapat dijangkau jika semua orang menggunakan layanan. Tom size estimation. Misalnya, jika kita menganggap total potensi pemilik hewan peliharaan di wilayah sekitar Bandar Lampung ada 50.000, maka Tom yaitu 50.000 pemilik hewan peliharaan. Lalu selanjutnya, customer persona. Age 21 years old. Occupation, mahasiswa Universitas YRC Jakarta. Location, Jakarta Pusat. Goals, menyelesaikan studi dengan prestasi akademik yang baik. Untuk yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan di bidang teknologi dan kesehatan. Lalu frustration, kesulitan mengatur waktu antara kuliah, organisasi, dan aktivitas pribadi, terbatasnya akses ke sumber belajar yang praktis dan terjangkau. Motivation, growth, meningkatkan ilmu dan pengalaman melalui aktivitas akademik dan non-akademik. Financial security, mendapatkan solusi yang sesuai dengan anggaran mahasiswa. Bio, Aldila adalah mahasiswa aktif Universitas YRC Jakarta. Dia mengambil jurusan kesehatan. Dia memiliki semangat tinggi untuk belajar dan aktif dalam organisasi kampus. Di tengah kesibukannya, Aldila sering mencari produk atau layanan yang mendukung produktivitas dan efisiensi waktu. Lalu, value proposition canvas. Games creators, what do you offer that makes the customer happy? Seperti jasa penitipan hewan yang nyaman dan terpercaya, fasilitas lengkap dan perawatan berkualitas, tim perawatan yang berpengalaman dan ramah, serta keamanan dan kenyamanan hewan selama dititipkan. Lalu produk atau service yang disediakan. What is the product or service that you are offering? Seperti jasa penitipan hewan harian, mingguan, dan bulanan, layanan grooming dan perawatan kesehatan hewan, fasilitas penitipan untuk berbagai jenis hewan seperti anjing, kucing, burung, dan lain-lain, serta aplikasi mobile untuk memantau kondisi hewan dan berkomunikasi dengan tim perawatan. Selanjutnya, find killers, yaitu which feature of you offering real life to customer pains, seperti mengurangi kekhawatiran pemilik hewan saat harus bepergian atau bekerja, menjamin kesehatan dan kesejahteraan hewan selama dititipkan, menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk hewan, memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pemilik hewan. Untuk value proposition canvas selanjutnya, games, I would love it if ada layanan pengantaran dan penjemputan hewan, bisa memantau kondisi hewan melalui kamera CCTV real time, ada fasilitas bermain dan sosialisasi untuk hewan, dapat berkomunikasi dengan tim perawatan kapan saja melalui aplikasi. Lalu pains, hewan tidak dirawat dengan baik atau mengalami stres, fasilitas penitipan tidak memadai atau tidak aman, tim perawatan tidak responsif atau tidak ramah, proses penitipan dan penjemputan hewan rumit atau memakan waktu yang lama. Selanjutnya, jobs, yaitu tempat penitipan yang bersih dan higienis, tim perawatan yang peduli dan bertanggung jawab, harga yang terjangkau dan sesuai dengan kualitas layanan, kemudahan dalam proses penitipan dan penjemputan hewan. Oke, next yaitu solution. Ketenangan pikiran bagi pemilik. Pemilik dapat pergian atau bekerja tanpa mengkhawatirkan kondisi hewan peliharaan mereka. Selanjutnya, kesejahteraan hewan terjamin. Hewan akan mendapatkan perawatan yang optimal dan lingkungan yang aman. Selanjutnya, fleksibilitas. Kami menawarkan berbagai pilihan paket perawatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan transparansi. Pemilik dapat
memantau aktivitas hewan peliharaannya secara langsung melalui aplikasi website atau mobile. Selanjutnya yaitu kualitas layanan yang tinggi. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi setiap pelanggan. Itu saja materi saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda Asrining Dewi. Terima kasih. Oke, next selanjutnya composition analysis. Di sini ada benefits dari produk, price, branding, channels, packaging, market service, dan UFP. Di sini kita mempunyai referensi yaitu Pat Baker, Pouchek, Rover, and kompetitor 4 yaitu pet shop lokal. Di sini ada beberapa benefit, salah satunya adalah produk. Produk di Pat Baker yaitu penitipan, dog walking, dan asuransi. Di Pouchek yaitu penitipan dan walking. Ada Rover yaitu penitipan, walking, dan grooming. Sementara kompetitor 4 yaitu pet shop lokal dan animal room umumnya puas tetapi keterbatasan lokasi. Next yaitu lean canvas. Di sini ada masalah. Oke, next ada lean canvas. Di sini ada masalah proposisi nilai yang unik, saluran, solusi, aliran pendapatan, struktur biaya, keuntungan yang tidak adil, segmen pelanggan, alternatif yang ada, konsep tingkat tinggi adopsi awal, metrik utama. Di sini ada masalah. Yang pertama, kesulitan menemukan layanan penitipan hewan peliharaan yang aman dan terpercaya. Yang kedua, ada kurangnya akses ke pemesanan perawatan online di toko hewan peliharaan terdekat. Yang ketiga, pemilik hewan peliharaan sibuk dan membutuhkan kemudahan dalam menemukan layanan penitipan hewan peliharaan. Di sini ada solusi. Yang pertama, aplikasi Animal Room yang memungkinkan pengguna untuk menemukan, memilih, dan memesan layanan penitipan hewan dan perawatannya. Yang kedua, ada fitur pencarian pet shop terdekat berdasarkan lokasi. Dan yang terakhir adalah opsi ulasan dan tingkat untuk membantu pengguna memilih layanan terbaik. Next, ada service description. Animal Room adalah aplikasi berbasis digital yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penitipan hewan peliharaan secara modern dan terpercaya. Konsep utama aplikasi ini adalah menyediakan layanan penitipan hewan yang profesional, aman, dan nyaman dengan dukungan teknologi. Konsep Animal Room yang pertama adalah layanan profesional, tenaga ahli terlatih, konsultan ahli. Yang kedua ada fasilitas lengkap dan nyaman. Yang pertama ada ruang penitipan hewan modern, yang kedua ada fasilitas hiburan, yang ketiga ada pengawasan kesehatan, dan yang terakhir ada layanan tambahan. Yang ketiga, memudahkan pemesanan layanan. Yang pertama ada booking online, yang kedua pilihan fleksibel, dan yang ketiga notifikasi otomatis. Dan yang keempat, pemantauan real time melalui aplikasi, yaitu laporan harian dan chat dengan penjaga pet shop. Next, service Animal Room yang kelima adalah aman dan kepercayaan, yaitu ada asuransi hewan dan sertifikasi penitipan. Di sini ada prototype dari aplikasi Animal Room. Yang pertama di sini ada welcome screen dan login, dan di sini ada fitur-fitur yang akan ada di aplikasi Animal Room. Next, rencana peluncuran platform Google Play Store dan App Store. Target peluncuran kuartal 1 tahun 2025. Tahap soft launch yaitu akan dilakukan uji coba pada 100 pengguna di wilayah tertentu sebelum peluncuran
resmi. Strategi promosi melibatkan media sosial, kerja dengan komunitas hewan peliharaan, dan promo diskon untuk pengguna pertama. Selanjutnya, description of how the product will work and step the customer will follow. Animal Room dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pemilik hewan dalam memesan layanan penitipan. Berikut adalah hal-hal yang akan diikuti oleh pengguna. Yang pertama, registrasi akun. Yang kedua, penitipan layanan. Pengguna memilih jenis layanan yang diinginkan seperti penitipan harian, penitipan mingguan, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga ada konfirmasi pembayaran. Dan yang keempat, pemantauan hewan peliharaan melalui aplikasi. Selanjutnya ada MVP Validation for Animal Room. What is your MVP? Animal Room adalah aplikasi yang menawarkan layanan penitipan hewan peliharaan dengan memesan mudah, pemantauan real-time, dan fasilitas berkualitas tinggi untuk memberikan kenyamanan bagi pemilik dan pemilik hewan peliharaan. Solution adalah bertekun, pivot, dan tidak konsultif. Selanjutnya ada result of test. Hasil analis 70% target audiens mencoba layanan. Alasan ada beberapa adanya kemudahan dalam pemesanan dan promosi awal yang menarik. Next slide adalah financial plan. Yang pertama di kategori setting up the business. Yang pertama itu ada consultant fees. Itu detailnya tentang konsultasi hukum dan keuangan sebanyak 3 juta. Dan selanjutnya ada business registration fees. Itu pendaftaran nama bisnis dan izin usaha sebanyak 1.500.000. Selanjutnya ada pembelian domain hosting dan pengembangan web sebanyak 3 juta. Izin operasional jasa penitipan dan grooming itu sebanyak 2 juta. Logo, materi branding awal, dan lain-lain itu sebanyak 1 juta. Untuk setting up the business itu kita mengeluarkan sebanyak 14.500.000. Selanjutnya ada equipment, itu alat kantor, perangkat komputer, printer, dan lain-lain itu sebanyak 5 juta. Selanjutnya itu untuk starting operation dari iklan digital brosur, kampanye media sosial itu sebanyak 3.500.000. Material branding, alat grooming itu opsional, tapi kalau misalkan dipakai itu sebanyak 1 juta. Selanjutnya ada alat tulis dan kebutuhan kantor lainnya itu sebanyak 500.000, dan modal kerja awal untuk mendukung operasional itu sebanyak 10 juta. Jadi totalnya itu untuk starting operation itu sebanyak 15 juta. Yang selanjutnya itu ada startup capital. Detailnya, investasi dari tim pendiri sebanyak 20 juta dan pinjaman dari pihak eksternal atau lembaga sebanyak 10 juta. Jadi total untuk startup capital itu sebanyak 30 juta. Selanjutnya ada total keseluruhannya itu sebanyak 33.500. Next slide. Selanjutnya kita menjelaskan forecast profit and loss (P&L). Lanjut. Di sini ada pendapatan penjualan, estimasi pendapatan bulanan itu belum dijumlahkan, belum ada keterangan. Ada penjualan langsung layanan penitipan dan grooming sebanyak 20 juta, pembayaran dari pelanggan yang berutang itu sebanyak selama 30 hari sebanyak jumlahnya 5 juta, penjualan aksesoris atau makanan hewan di aplikasi sebanyak 2 juta. Jadi totalnya untuk pendapatan sebanyak 27 juta. Untuk selanjutnya untuk cost of goods sold itu ada biaya langsung terikat jasa penitipan hewan dari makanan harian untuk hewan yang dititipkan sebanyak 5 juta, staf yang merawat hewan selama penitipan itu sebanyak 4 juta, dan totalnya untuk cost of goods sold itu sebanyak 18 juta. Selanjutnya untuk rincian biaya bulanan dari biaya gaji staf administrasi dan operasional itu sebanyak 5 juta, iklan digital, media sosial, brosur, dan lain-lain sebanyak 2 juta, biaya listrik, air, internet untuk operasional itu sebanyak 1 juta, biaya pengiriman
makanan hewan penitipan 500.000. Biaya untuk fasilitas penitipan itu sebanyak jumlahnya 1 juta. Alat tulis, dokumen, dan lain-lain itu 500.000. Biaya sewa untuk lokasi penitipan 4 juta. Biaya bunga pinjaman operasional itu 500.000. Jadi untuk total keseluruhannya itu sebanyak 14.500.000. Di gross profitnya dikurang dengan total biaya operasional 3.500.000. Jadi net profitnya itu sekitar 12,96%. Next slide. Selanjutnya adalah financial projection. Next. Untuk kategori pendapatan, untuk tahun pertama itu sebanyak 10.000 untuk jumlah penjualannya. Untuk tahun kedua 20.000, tahun ketiganya 35.000, tahun keempat 50.000, tahun kelima 70.000. Untuk nilai setiap penjualannya 50.000 di tahun pertama, 50.000 di tahun kedua, 50.000 tahun ketiga, tahun keempatnya itu 50.000 juga, dan tahun kelimanya 50.000. Jadi totalnya untuk tahun pertama 500 juta, yang tahun kedua 1 miliar, tahun ketiga 1 miliar 750 juta, tahun keempat itu 2,5 miliar, untuk tahun ketiga 3,5 miliar. Untuk biaya modal ini baru perkiraan dari Animal Room ya. Biaya modalnya untuk pengembangan aplikasi sebanyak 200.000, tahun kedua 200 juta, untuk tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 50 juta, tahun keempat 50 juta. Dan untuk peralatannya sebanyak 100 juta, dan lain-lainnya itu totalnya 20 juta. Jadi totalnya keseluruhan untuk biaya modal itu 70 juta, total capital cost-nya. Next slide. Selanjutnya ada biaya operasional atau expense, gaji karyawannya dari 200 juta sampai 292 juta selama 292 juta 820.000 selama 5 tahun. 1 sampai 5 tahun. Untuk pemasaran promosi dari 150 juta hingga untuk tahun kelimanya 200 juta. Untuk utilitasnya dari tahun pertama 20 juta, tahun kedua 20 juta, tahun ketiga 20 juta, tahun keempat 20 juta, dan tahun kelima 20 juta. Untuk transportasinya dari total dari tahun pertama sampai tahun kelima sama, itu sebanyak 30 juta. Selanjutnya untuk pemeliharaan sistem sama, dari tahun pertama sampai tahun kelima itu 25 juta. Jadi total expense-nya dari tahun pertama 425 juta, tahun kedua 495 juta, tahun ketiga 517 juta, tahun keempat 541 juta 200, tahun kelima 567 juta 820.000. Jadi EBITDA-nya tahun pertama 25 juta, tahun kelimanya 2 juta. Oh tidak, ini 2 miliar 862 juta 18.000. 180. 180. Enggak ada yang ini 2 miliar 862 juta 180.000. Dan untuk investasi dan kepemilikannya, jumlah saham yang ada itu ada 1 juta lembar. Dana yang dibutuhkan 1 miliar, estimasi nilai terminalnya 5 miliar. Kepemilikan yang diminta itu 25%, harga sahamnya 1.000 per lembar. Selanjutnya ada unit economics. Next. Untuk PNL-nya atau per unit itu tahun pertama pendapat revenue-nya 50 juta, HPP-nya 20 juta, laba kotornya 30 juta, margin laba kotornya 60%, biaya operasionalnya 15 juta, laba operasionalnya 15 juta. Untuk unit economics-nya, biaya akuisisi pelanggan di tahun pertama 50.000, nilai umur pelanggannya CLV itu tahun pertama 1.500.000, untuk ARPU atau ARPU pendapatan rata-rata per pengguna 300.000. Ini di sini ada istilah-istilahnya. CAC itu apa? CLV, ARPU, laba kotor, biaya operasional, laba operasional, cumdret. Next. Ada next slide adalah funding plan. Next.
Untuk kategori dana yang dibutuhkan atau dana yang diperlukan untuk mencapai level berikutnya dari usaha ini itu sebanyak 50 juta. Habis itu ada bootstrap, tapi belum ditentukan. Ada dana yang telah di bootstrap itu sebanyak 20 juta. Dana tambahan yang bisa di bootstrap itu 10 juta. Dan pendanaan eksternal yang diperlukan itu 30 juta. Di sini ada strategi pemanfaatan dana untuk pengembangan aplikasi itu sebanyak 20 juta, pemasaran digitalnya 10 juta, pelatihan mitranya 5 juta, operasional awalnya 5 juta, cadangan dananya 10 juta. Jadi total yang dibutuhkan untuk strategi pemanfaatan dana itu sebanyak 50 juta. Next slide. Selanjutnya ada tim composition. Next. Tim composition yang pertama, tim member 1 itu ada Anissa Rahma, itu diri saya sendiri sebagai Chief Executive Officer atau CEO. Di sini ada key strength atau abilities-nya. Yang pertama, contohnya ada memiliki pengalaman 1 tahun dalam manajemen proyek. Selanjutnya. Kedua adalah Novi Rahmadanti sebagai COO, Chief Operating Officer. Oke. Selanjutnya ada Dinda Asrining Dewi, tim member ketiga sebagai Chief Marketing Officer, CMO. Oke, ini adalah slide yang terakhir. Apabila ada kesalahan dari kami mohon ampun dan terima kasih telah menonton presentasi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.